Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda semua, materi yang kemarin ya akhirnya kita ulangi dulu hari ini ya tentang tautologi dan kontradiksi. Ada juga istilah ekivalensi. Ini hanya istilah saja. Jadi yang penting itu adalah bagaimana menggunakan istilah-istilah itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke istilah tautologi, kontradiksi, ekivalensi, kita kembali sedikit dulu pada beberapa bentuk kalimat implikatif ya. Ya, jadi ada istilah converse, kemudian inverse, dan juga kontraposisi. Saya kira di SMA kalian sudah pernah mempelajarinya ya. Kita tinggal mengulangi saja. Saya share screen ya, materinya dulu. Ya, silakan Anda bertanya kalau ada yang harus ditanyakan ya. Ya, baik Anda semua. Ini ada istilah converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, istilah converse, inverse, dan kontraposisi itu jadi kalau misalnya kita punya implikasi jika P maka Q ya, jika P maka Q, maka ada beberapa istilah yang muncul. Ya, converse-nya, jadi converse-nya adalah jika Q maka P. Ya. Kemudian inverse-nya adalah jika negasi P maka negasi Q. Ya. Nah, kemudian kontraposisi jika negasi Q maka negasi P. Nah itu. Jadi ini sebenarnya istilah-istilah ini hanya diberikan istilah seperti itu karena di dalam penalaran sehari-hari, misalnya kita punya kalimat jika hujan maka pekarangan basah. Ada yang mengatakan kalau begitu jika pekarangan basah maka tadi hujan. Ya, itu converse-nya ya. Nah, ada juga yang mengatakan jika tidak hujan maka pekarangan tidak basah. Ya, itu artinya apa? Negasi P maka negasi Q. Nah, kemudian ada juga yang menyatakan jika pekarangan tidak basah maka tadi tidak hujan. Ya, berarti ada 4 kalimat ya. Ya, ada 4 kalimat. Pertama, kalimat implikasinya. Kemudian ada 3 macam yang lain. Nah, persoalannya yang manakah yang sebenarnya sama saja ya, secara logika itu ekivalen ya. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, oke. Anda bisa lihat nah ini jika P maka Q suatu pernyataan ya. Maka kontraposisinya adalah ini ya. Jika negasi Q maka negasi P. Ya. Kemudian Anda lihat converse-nya. Converse itu apa? Nah, menjadi apa? Jika Q maka P. Jadi kalau misalnya kita punya pernyataan jika hujan maka pekarangan basah, yaitu jika P maka Q, maka converse-nya mengatakan apa? Jika pekarangan basah maka hujan. Maksudnya tadi itu hujan. Ya, jadi apakah sama sebenarnya? Nah, jelas tidak kan? Ya jelas tidak itu. Nah, kemudian ada inverse. Inverse-nya ini ya, inverse dari pernyataan jika P maka Q adalah jika negasi P maka negasi Q. Ya, kalau kita hubungkan dengan
pernyataan jika hujan maka pekarangan basah, maka berarti kalau inverse-nya menyatakan apa? Jika tidak hujan maka pekarangan tidak basah. Ya tentu belum tentu juga kan? Iya. Jadi converse dan inverse itu tidak persis sama atau ekivalen dengan implikasinya. Lalu yang manakah yang sebenarnya secara logika itu ekivalen? Yang sama itu adalah ini, ya, kontraposisinya. Ya, kalau pernyataan jika hujan maka pekarangan basah, maka secara logika pernyataan itu menyatakan bahwa jika pekarangan tidak basah, maka tentu tadi tidak hujan. Ya, gitu. Jadi kalau pekarangan tidak basah, maka tentu tadi tidak hujan. Ya, jadi yang sama adalah pernyataan dengan pernyataan dengan kontraposisinya. Ya. Nah, demikian juga sebaliknya yang converse itu akan sama secara logika atau ekivalen dengan inverse. Ya, gitu. Ya, ekivalen dengan inverse. Nah, bagaimana melihatnya? Melihat bahwa nanti pernyataan itu akan sama dengan kontraposisi dan converse akan sama dengan inverse. Kita bisa mengujinya lewat tabel ini apa? Kalau di SMA tabel apa namanya? Kebenaran. Kebenaran. Istilahnya dulu tabel kebenaran ya. Ya, gitu. Nah, coba kita sama-sama mengisi Ananda. Nah, jika P maka Q. Benar. Benar maka benar. Benar, Pak. Benar maka salah. Ya, benar maka salah. Salah. Ya. Salah maka benar. 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 Salah maka salah. Benar. Salah. Benar, Pak. Benar. Benar. Iya, gitu. Salah maka salah gitu. Jadi kalau P-nya salah, Q-nya salah, maka P maka Q itu tetap bernilai benar gitu kan. Nah, kita lihat. Nah, kita mau isi dulu yang ini, yang kita mau isi kita lihat. Negasi Q sudah lihat, maka negasi P, ya. Nah, kalau negasi Q berarti kalau Q-nya benar, berarti ini apa? Benar, Pak. Berarti salah ya. Jadi salah maka salah ya. Oke, kita salah maka salah. Benar. Benar, Pak. Benar. Nah, sekarang ini benar maka salah. Ya, ini. Salah, balik Pak. Salah. Ya, salah. Nah, negasi. Ini benar, ini salah. Berarti salah maka benar. Benar. Benar, Pak. Benar. Nah, ini benar maka benar. Benar, Pak. Benar. Nah, coba kita lihat di sini sama tidak? Ya, di sini BSBB ya, BSBB. Di sini juga BSBB. Nah, jadi kedua pernyataan jika P maka Q dan jika negasi Q maka negasi P, nah itu ekivalen ya. Nah, jadi ekivalen. Jadi kalau P maka Q itu benar, maka negasi Q maka maka pernyataan negasi Q maka negasi P juga benar. Demikian juga kalau jika P maka Q salah, maka negasi Q maka negasi P itu juga salah. Ya, jadi ini keduanya ekivalen. Ya, saya kira yang lain bisa diisi ya. Kita coba-coba isi. Q maka P. Berarti benar maka benar. Benar. Salah maka benar. Benar, Pak. Benar. Benar. Apa ini? Benar maka salah. Benar. Salah, Pak. Salah. Salah maka salah. Benar. 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 Nah, kita isi lagi inverse. Negasi P maka negasi Q. Berarti salah maka salah.
Benar. Benar, salah. Salah maka benar. Benar. Ini benar maka salah. Benar maka salah. Salah. Benar maka benar. 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 Nah, rupanya yang dua ini ekuivalen ya. B. Di situ juga B, B. Di situ juga B, S. Di situ juga S, B, B. Jadi converse dan inverse itu secara logika itu ekuivalen ya. Ya, gitu. Jadi kalau Ananda mau menyatakan kalimat dengan logika yang serupa, maka cari kontraposisinya. Ya, jadi kalau converse kan jika Q maka P. Khusus untuk jika Q maka P, maka kontraposisinya juga apa? Apa ini? Tentu jika negasi P, maka negasi Q, ya. Nah, gitu seperti itu. Ya. Oke, jadi itu tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, ini beberapa pernyataan kita latihan dulu. Apa ini yang dikatakan di sini? Nilai kebenaran pada kolom-kolom mana yang sama? Nah, tadi. Yang sama kolom berapa dengan kolom berapa? Kolom 3 dan kolom 6. Ya? Nah, kemudian yang sama lagi kolom 4 dan kolom 5. Kolom 5. Ya. Nah, sekarang ini mulai kita latihan dulu sebelum pindah ke tautologi. Nah, kita lihat di nomor 3, Anda bisa lihat jika P maka Q sudah dinyatakan benar, ya, maka jika P maka Q sudah dinyatakan benar, maka dapat juga dikatakan istilah saja ini Ananda ya, P adalah syarat cukup untuk Q dan Q adalah syarat perlu bagi P. Oke, apa itu syarat cukup? Ya, jadi begini. Tadi kita punya pernyataan jika P maka Q, saya jadikan sebuah kalimat sehari-hari, jika hujan maka pekarangan basah. Ya, berarti P-nya hujan, Q-nya pekarangan basah. Berarti hujan itu syarat cukup terjadinya pekarangan basah. Jadi cukup. Begitu hujan, maka pekarangan akan basah. Nah, itu berarti cukup ya, cukup. Ya, jadi begitu disebut hujan, berarti pekarangan basah ya. Nah, gitu seperti. Artinya dianggap pernyataan jika P maka Q itu adalah suatu pernyataan yang benar. Jadi kalau terjadi P, maka itu sudah cukup menunjukkan pasti terjadi Q. Ya, seperti itu ya. Tapi ingat, dianggap pernyataan jika P maka Q itu benar. Ya. Nah, mengapa Q disebut syarat perlu bagi P? Perlu. Orang menyatakan syarat wajib, perlu atau wajib. Artinya apa? Itu perlu ada. Artinya kalau Q-nya tidak benar, maka P-nya juga pasti tidak benar. Ya. Jadi Q adalah syarat yang diperlukan. Jadi kalau memang Q-nya salah, maka P pasti salah. Ini mati. Ananda, keluar ya? Ada apa keluar? Mudah-mudahan jaringan tidak. Halo, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi screen-nya tidak tampil, ya? Pak. Iya, Pak. Tidak tampil.
Aduh, enggak tahu mengapa ini. Oke lah, mungkin ada kesalahan ini atau saya yang apa? Klik. Ya. Ya, sudah tampil ya? Ya, oke. Ya, Pak. Oh, mungkin harus digeser-geser terus mungkin supaya. Oke. Jadi ki adalah syarat perlu. Ingat kalau syarat perlu itu wajib. Wajib ya. Ki-nya wajib ada. Ya, kalau syarat cukup bahwa pasti ki juga apa itu ada. Jadi kalau P-nya ada, maka ki-nya juga pasti ada. Itu cukup. Ya, kalau dalam hidup ini syarat cukup itu banyak. Ya toh? Misalnya ya, jika hujan maka pekarangan basah. Ya toh? Tapi kan ya masih banyak syarat perlu yang lain. Misalnya jika pekarangan disiram air, maka pekarangan pasti basah. Nah, itu menyiram pekarangan itu juga syarat cukup terjadinya pekarangan akan basah. Ya, tapi ingat, pekarangan basah itu syarat perlu bagi terjadinya hujan yang tadi. Artinya kalau pekarangan tidak basah, maka pasti hujan tidak terjadi tadi. Ya, asalkan kita sepakat bahwa kalau hujan maka pekarangan basah. Kan bisa saja pekarangan tidak basah meskipun hujan ya. Ya misalnya ditutupi dengan plastik yang luas apa. Ya kan, tapi kita sepakat dulu jika hujan maka pekarangan basah. Barulah kita bisa menyatakan yang lainnya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita coba-coba ini Nanda, perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini segi 4 ABCD bujur sangkar. Nah, coba ditaruh di pikirannya segi 4 ABCD bujur sangkar. Kemudian diagonal ABCD saling tegak lurus. Nah, tentukan implikasi yang bernilai benar. Atau dari kedua pernyataan dengan memperhatikan syarat perlu dan syarat cukup. Nah, yang mana yang benar Anda? Segi 4 ABCD bujur sangkar berakibat diagonal ABCD saling tegak lurus, ataukah diagonal ABCD saling tegak lurus, maka segi 4 ABCD itu bujur sangkar. Yang mana kalau saya menyatakan jika P maka Q, yang manakah P-nya, yang mana Q-nya? Coba. Yang P, yang segi 4 ABCD bujur sangkar. P-nya adalah segi 4 ABCD bujur sangkar. Berarti P-nya itu syarat cukup ya. Nah, apakah bahwa ABCD suatu bujur sangkar itu cukup menunjukkan bahwa diagonal ABCD pasti saling tegak lurus? Betul atau salah? Kalau ABCD bujur sangkar, apakah pasti ABCD tegak lurus? Diagonalnya. Halo? Betul? Coba, ya, kalau ABCD bujur, ya betul. Jadi P-nya adalah ini toh. Nah, Q-nya adalah yang ini. Ya. Nah, sekarang mengapa kalau dibalik jadinya salah? Diagonal ABCD saling tegak lurus, pasti ABCD itu bujur sangkar. Belum tentu katanya. Belum tentu, Pak. Jangan sampai gambarnya seperti apa? Layang-layang bisa. Apa? Layang-layang ya? Iya, ya, Pak. Layang-layang, ya bisa layang-layang, bisa apa itu? Bela ketupat, ya. Ya, jadi kita bisa nyatakan di sini bahwa
Kalau ABCD-nya bujur sangkar itu cukup. Pasti diagonalnya tegak lurus. Nah, kemudian Q itu adalah syarat perlu untuk P. Artinya apa? Kalau diagonalnya ABCD tidak saling tegak lurus, maka pasti ABCD apa? Bukan bujur Bujur sangkar. sangkar. Ya, itu ya. Jadi diagonal ABCD saling tegak lurus, jadi diagonal. Jadi kalau ada bangun datar, diagonalnya tidak tegak lurus, maka pasti bidang datar itu bukan bujur sangkar, ya, bukan bujur sangkar. Karena apa? Diagonal suatu bidang datar saling tegak lurus itu adalah syarat perlu bagi terjadinya bujur sangkar. Ya, seperti itu ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini banyak contoh-contoh soal ya. Nah, ini deh. Tentukan nomor 4 kita lihat. Saya kira nomor B dan C silakan. B dan C itu ya. Iya. Oh, nomor 3 tadi. Ya, oke. Nomor 4, tentukan mana syarat perlu dan syarat cukup untuk berikut ini. Saya akan datang jika tidak hujan. Yang mana syarat cukup dulu lah. Syarat cukupnya. Saya akan datang. Syarat apa itu? Syarat cukup. Syarat cukupnya, Pak. Saya akan datang jika tidak hujan. Betul? Mestinya apa? Kan pernyataannya saya akan datang jika tidak hujan. Mestinya yang syarat cukupnya itu tidak hujan. Ya, jadi kalau kita ikuti jika P maka Q, maka tidak hujan itu adalah P-nya. Ya, kan dimulai dengan kata jika ya. Nah, kata jika. Jadi kalau tidak, jadi perjanjiannya temannya saya akan datang, tapi ingat jika tidak hujan. Artinya apa? Jika tidak hujan itu pasti dia datang. Iya kan? Kan janjinya begitu. Saya akan datang jika tidak hujan. Ya, jadi kalau tidak hujan pasti datang itu sesuai janjinya. Ya, pasti datang. Nah, sekarang mengapa saya datang itu saya datang akan datang itu adalah Q, syarat perlu. Artinya kalau dia memang tidak datang, toh, maka pasti apa? Pasti Hujan. karena hujan. Ya dia tidak datang karena pasti karena hujan. Jadi seperti itu. Jadi Q itu hanya syarat perlu. Datang tidak datang itu menjadi syarat perlu. Jadi tapi tidak boleh kita katakan kalau dia datang berarti apa ini? Misalnya kalau dia datang berarti apa? Berarti tidak hujan. Iya, Pak. Ya. Jadi tapi jika saya datang maka sebelumnya tidak hujan. Itu logika yang kurang tepat. Jadi yang mestinya itu hanya mengatakan jika tidak hujan maka saya akan datang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini lagi. Saya akan datang hanya jika ada kata hanya jika tidak hujan. Nah, yang mana P-nya? Coba. Saya akan datang hanya jika. Yang mana P, yang mana Q? Saya akan datang P, Pak. Oke, kita tulis dulu sesuai yang Anda katakan. Oh, apa ini? Oh, ini ke atas dulu. Oh, ini Anda katakan sebagai P.
Tidak hujan sebagai ya tentu ki ya. Ya. Nah, coba diterangkan mengapa saya akan datang itu menjadi syarat cukup terjadinya tidak hujan. Kan janjinya mengatakan saya akan datang hanya jika tidak hujan. Ya, hanya jika tidak hujan. Ya, hanya. Jadi kalau apa? Kalau dia datang, maka pasti sebelumnya apa? Tidak hujan. Tidak Tidak hujan. Ya, tidak hujan. Nah, sekarang kalau hujan, ya kalau hujan, kan dia mengatakan hanya jika. Jadi satu-satunya penyebab, ingat Ananda ya, kalau ada kata hanya jika, itu artinya apa? Satu-satunya penyebab dia datang, satu-satunya penyebab dia datang adalah tidak hujan. Ya. Jadi satu-satunya penyebab tidak datang adalah tidak hujan. Tidak ada penyebab lain. Artinya mungkin ada mengatakan kalau ini hanya dikatakan saya akan datang jika tidak hujan seperti kalimat yang pertama, bisa saja dia akan datang karena mau datang. Ya kan banyak penyebab dia datang. Toh. Salah satunya apa? Tidak hujan. Kita lihat dulu kalimat pertama. Misalnya dia berjanjinya begini. Saya akan datang jika tidak hujan. Toh? Ya, oke, kita tulis di sini. Plus, mungkin di sini ya. Oke. Saya akan datang jika apa? Tidak Hujan. Hujan. Jadi oke, salah satu penyebab dia datang karena tidak hujan. Hujan. Tapi kan banyak penyebab lain. Jadi salah satu penyebabnya adalah tidak hujan, pasti dia datang karena itu janjinya. Tetapi penyebab lain masih ada. Iya. Mungkin karena takut tinggal sendiri di rumahnya, jadi biar hujan apa dia datang gitu. Jadi masih ada penyebab lain. Jadi datang itu adalah misalnya ki, jadi p maka ki. Jadi ini p maka ki itu suatu pernyataan atau janjinya ya. Tapi bahwa ki itu bukan hanya karena P. Ya, mungkin karena takut sendiri di rumahnya. Ya, toh berarti pasti datang. Ya, masih ada cara lain. Nah, sekarang kalau kata jika ditambahkan hanya jika, ya, hanya jika, kita tambah di sini. Oke. Nah, saya akan datang hanya jika. Nah, ini ada kata hanya. Apa? Tidak hujan ya? Tadi? Yep. Tidak hujan. Ya. Nah, ini hanya jika tidak hujan. Jadi satu-satunya penyebab Dia datang karena tidak hujan. ya, dia satu-satunya dia datang tidak ada yang lain kecuali tidak hujan. Bahwa dia takut-takut misalnya lalu dia datang itu bukan perjanjiannya salah. Jadi yang mana P di sini, yang mana Q? Ya.
P-nya saya akan datang. Ya, jadinya apa? Ya, jadi hanya jika. Ya, jadi satu-satunya penyebab. Berarti yang ki itu apa? Coba kita lihat. Yang ki itu syarat perlu. Syarat perlu itu kalau dilanggar, ya, maka syarat cukupnya juga terlanggar. Nah, mengerti maksud saya? Nah, gitu. Berarti yang P yang mana? Yang Ki dulu, yang Ki yang mana? Yang Ki adalah Jika tidak hujan. Jika tidak hujan. Jika tidak hujan. Ya, hanya jika. Ini adalah P. Ya. Mengapa datang itu adalah syarat cukup? Ya, jadi salah satu penyebab tidak hujan sebelumnya itu karena dia datang. Ya, sebenarnya tapi itu kan janji toh. Ya, mengapa ki syarat perlu? Ya, karena kalau ki-nya dilanggar artinya bukan tidak hujan tapi hujan. Kalau ki-nya dilanggar atau dalam masalah ini adalah dia hujan maka P-nya juga dilanggar. Artinya apa? Dia tidak datang. Ya, jadi syarat perlu itu kita lihat saja yang menjadi syarat perlu itu kita lihat periksa. Kalau ini salah atau dilanggar, maka yang lain juga dilanggar. Ya. Nah, kalau syarat cukup, kalau ini terjadi, maka yang lain pasti terjadi. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi jika P maka Q, P itu adalah syarat cukup dan untuk Q karena apa? Kalau P terjadi, maka Q pasti terjadi. Ya, Q adalah syarat perlu untuk P, syarat perlu, syaratnya untuk P. Tapi syaratnya perlu, artinya kalau Q tidak terjadi, ya perlu ada ya. Jadi kalau tidak ada, tidak terjadi, maka P juga tidak terjadi. Nah, jadi di situ bedanya ya antara syarat cukup dan syarat Perlu. Ya, saya kira pemahamannya seperti itu ya. Nah ini hanya apa ini? Ini bisa dibaca. Nanti Ananda bisa latihan ya. Apa ini? Kalau biconditional itu jika dan hanya jika. Ini bisa dibaca Ananda. Oke, sekarang kita menuju ke suatu. Nah ini apa ini? Oh ini penggunaan tanda kurung ya. Nah sebelum kita masuk ke tautologi, ini penting ini. Kesepakatan penggunaan kata hubung ya, penggunaan kata hubung kalimat. Oh iya, kata hubung kalimat mana tadi? Bukan ya, saya kok atas. Oh bukan ini. Ya. Oh ini kesepakatan saja ya. Saya kira bisa dibaca itu. Coba kita lihat dulu kesepakatannya apa dikatakan di sini. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari kita sering menjumpai pernyataan yang menggunakan banyak kata hubung ya, kata hubung. Nah, saya akan berjalan kaki atau saya akan naik sepeda, maka saya tidak terlambat mengikuti kuliah. Nah, kemudian membaca kalimat di atas ada yang menafsirkan, ini mata saya agak kurang bagus Ananda ya. Jika saya berjalan kaki atau naik sepeda, saya akan tidak terlambat.
mengikuti kuliah. Jadi ada juga yang menafsirkan saya berjalan kaki atau jika saya naik sepeda maka saya tidak akan terlambat kuliah. Nah, untuk kesepakatan, nah ini kita lihat ya, kesepakatannya apa? Ini harus dipisahkan ya. Ya, misalnya begini. Jadi istilahnya tadi P atau Q maka R ya. Nah, kan ini bisa banyak macam-macam ini. P atau Q maka R. Yang mana ini? Kan bisa begini ya. Bisa begini. Ya. Bisa juga kan begini. P atau Q maka R. Ya. Nah, gitu. Kalau yang pertama itu sebuah kalimat implikatif ya. Jadi P atau Q itu tersendiri, nah, kemudian R juga tersendiri. Tapi kalimat yang kedua Q maka R itu tersendiri. Ya, P atau Q maka R. Nah, saya mau Ananda melakukan improvisasi. Kan ini gampang, ini dibuat di dalam tabel kebenaran. Ya, kan mestinya kalau kita lihat kedua kalimat ini, itu kan logikanya tidak sama toh? Ya, jika P maka Q, jika P atau Q maka terjadi R. Ya. Ya, kemudian P atau jika Q maka R. Ya, ini berarti P atau jika Q maka R. Ini suatu pilihan, ini atau itu. Ya, toh? Nah, jadi dalam benak kita ini keduanya pasti tidak sama. Tetapi untuk mengeceknya Ananda bisa menggunakan tabel kebenaran ya. Nah, untuk mengecek kalimat-kalimat. Sehingga sebenarnya kita butuh tanda kurung. Jadi tanda kurung ini setelah latihan ya. Mana tanda kurungnya? Nah, ya, ini agak sudah masuk. Apa ini? Oh ya, tanda kurung. Mana latihannya? Ah, ini dia Ananda. Coba kita kasih kurung. Nah, coba tambahkan kurung pada setiap kalimat berikut untuk membentuk pernyataan yang diminta. Nah, contohnya ini. Konjungsi. Konjungsi itu apa? Dan, ya. Jadi kan di sini tidak ada kurungnya. Jadi kalau ada orang menganggap ini konjungsi ya, tapi dia tidak kasih kurung. Jadi kalau Ananda mau perbaiki kalimatnya orang itu negasi P dan Q maka R, di mana kita kasih kurung? Ini konjungsi. Ini adalah kalimat yang dihubungkan dengan dan. Nah, ini berarti ini ya. P, Pak. Yang ada tambahan P terbalik, Pak. Konjungsi itu kan dan ya. Jadi sebenarnya P dan jika Q maka R. Ya. Jadi kalimatnya konjungsi. Ya. Nah, kalau negasi ini suatu kalimat negasi. Berarti semuanya ya. Ya. Itu ya. Nah, ini kalimat negasi. Nah, kondisional. Ya, ini semua sama ya modelnya. Kalimatnya sama semua tapi tinggal diberi kondisional. Apa ini kondisional? Apa? Kalimat apa ini? Implikasi ya. Ya, jadi kondisional. Jadi ada syaratnya. Nah, berarti ini syarat. Nah, artinya jika negasi P dan Q, maka R. Kalau disjungsi, nah ini perlu ini, disjungsi. Ini disjungsi ini apa? Atau ya? Nah, coba ubah kalimat ini ke dalam atau. Atau. Ya, kalau ingat, masih ingat?
jika P maka Ki bisa diubah menjadi kalimat atau. Ya, masih ingat itu? Nah, bagaimana caranya? Misalnya, saya ke Bone atau ke Pindrang ya. Nah, kan itu kan kalimat atau. Nah, yang mana benar? Kalau saya terjemahkan, kan tadi menyatakan saya ke Bone atau ke Pindrang. Nah, ada dua kemungkinan. Jika saya tidak ke Bone, maka saya Maka saya ke Pindrang. Nah, yang kedua, jika saya ke Bone, maka saya tidak ke Pindrang. Yang mana ekivalen dengan saya ke Bone atau ke Pindrang? Apakah kalimat pertama atau kalimat kedua? Saya tulis dulu di sini supaya bisa dilihat. Nah, oke. Ada kalimat jika P maka Ki. Oh, sorry, bukan. Aduh, salah. Oke, Ananda ya. Nah, saya ke Bone atau ke Pindrang? Yang mana sama? Apakah jika saya tidak ke Bone, maka saya ke Pindrang? Ataukah jika saya ke Bone, maka saya tidak ke Pindrang? Yang mana yang sama dengan P atau Ki? Artinya atau ini bisa sebenarnya dipandang sebagai jika maka. Pernyataan yang di ataskah atau pernyataan yang di bawah? Yang di atas. Ya, yang di atas. Bagus. Ya. Iya, Pak. Nah, berarti kalau P atau Ki itu ekuivalen dengan jika negasi P atau Ki. Nah, ya. Sekarang kita kembali ke problem yang kita sekarang supaya ini menjadi apa? Menjadi atau berarti bisa dipandang sebagai kalimat kalimat jika maka ya. Jika maka. Oke. Berarti yang dikurung itu jika makanya. Toh? Nah, sekarang kita ubah ini menjadi kalimat atau. Kalau saya menulisnya di dalam kalimat atau di sini ya, atau ya. Nah, gitu. Saya kurang ini. Oke. Nah, kalau ini dijadikan kalimat atau, apa di sebelah kirinya atau? Berarti negasinya tuh yang di sebelah kiri tuh? Iya. Ya. Coba ingat. P atau Q itu sama saja dengan jika bukan P maka Q itu. Jadi jika bukan P maka Q itu sama saja P atau Q. Oh iya. Berarti yang kiri ini harus dinegasikan dulu ya. Ya, apa negasinya? Negasi P dan Q? Negasi P dan Q berarti P atau negasi Q. Ya, berarti di sini P atau negasi Q ya, atau R. Ya, gitu ya. Nah, sekarang ini problem disjungsi. Pak, apakah boleh kurungnya ini dipisah begini? P samakah ini? Q atau R? Berlakukah itu? Misalnya, sama enggak? Secara kalau dalam logika sehari-hari kan ada logika sehari-hari itu terasa benarnya ya. Ada logika secara matematik memang itu harus ditunjukkan. Nah, kalau kita melihat ini sama enggak yang atas dengan yang bawah? P atau Q atau R? Nah, dengan P atau Q atau R. Nah, kalau di sini kan atau yang kedua yang berfungsi terakhir toh? Iya. Nah, kalau yang kalimat bawah atau yang kata hubung atau yang pertama yang berfungsi terakhir. Ya, tetapi apakah itu ekivalen? Nah, ini silahkan dicek dengan
tabel kebenaran. Ya, kalau logika sehari-hari Anda merasakan sama ya? Iya, Pak. Ya, saya merasakan sama juga. Ini sama saja. Ini kan asosiatif. Ya, misalnya begini. Ada 3 pilihan ya, misalnya ke Makassar, ke Goa, ke Maros. Saya ke Makassar atau ke Goa? Ya, atau ke Maros. Nah, gitu. Lalu kalau yang satunya kan saya Makassar atau kalau saya ke Goa atau ke Maros. Jadi ada 3 gitu. Ada 3 pilihan. Jadi kelihatannya apapun yang kita akan pilih, ini secara logika sehari-hari, kelihatannya ini hasilnya sama, ya. Tapi kan bisa diuji ya. Nah, saya kira bisa kita uji. Coba kita uji di sini, coba. Ya. Nah, yang pertama dulu, PQR ya, PQR. Saya mau di sini P atau Q atau R, ya. Kalau yang kedua P atau Q atau R. Oke. Apa ini kalau begini 8 ya turun ya, benar-benar benar, benar-benar salah, benar diubah, salah benar, benar, salah-salah. Waduh, enggak cukup ya. Nah, kemudian salah lagi, salah, benar-benar, salah, benar, salah, 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 benar, apalagi salah, salah, salah. Ya, gitu. Coba kita lihat yang ini saja. Q atau R, benar atau benar? Benar ya? Atau benar. Berarti kan kelihatannya berarti ini benar. Iya. Ya. Benar atau salah yang di bawah? Salah. Ya. Benar ya? Oh, benar. Kan atau. Ya, berarti ini juga benar. Nah, salah atau benar? Nah, ini benar. Ini masih benar ini. Salah atau salah? Salah ya. Tapi atau benar, berarti benar lagi. Nah, kemudian ini benar atau benar? Yang penting ada benar saja satu. Kelihatannya pasti benar ya. Nah, ini pasti benar juga. Ini benar juga. Benar. 1, 2. Ini benar juga karena ada benarnya, toh. Ini ya satu-satunya membuat salah. Ya. Nah, apakah ini ekivalen ya? Nah, sekarang kita lihat P atau Q. Iya benar, yang penting ada benarnya. Nah, kelihatan dari tabel ini semua benar ya, yang semua kecuali yang paling bawah. Paling bawah. Nah, jadi rupanya ini berlaku sifat asosiatif. Ini salah satu temuan kita ya. Ini berlaku sifat asosiatif. Jadi P atau Q atau R itu ekivalen atau memiliki nilai kebenaran yang sama dengan P atau Q atau R. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Oke, Ananda. Saya kira Ananda harus banyak berlatih ya. Jadi, nah kita masuk ke materi yang saya janjikan ya. Ini sederhana saja. Apa itu tautologi? Kemudian ada ekivalen, ya ekivalensi logis. Ini istilahnya. Ekivalen di sini artinya yang ekivalen adalah logikanya dan kontradiksi. Jadi ada 3 istilah. Tautologi. Nah, tautologi itu sebenarnya suatu pernyataan yang selalu benar. Ya, apapun kemungkinannya. Jadi ingat, tautologi itu pernyataan yang kumpulan pernyataan yang saling terkait, tetapi apapun kemungkinannya, maka
selalu benar. Nah, beda dengan kontradiksi. Kontradiksi dulu yang kita, mana kontradiksi? Oh, belum. Di sebelah mungkin ya. Ya. Ada enggak? Oh, ini lain ya. Mana kontradiksi? Rupanya tersendiri kontradiksi di sini. Kontradiksi suatu pernyataan yang bagaimanapun situasinya pasti selalu salah, gitu ya. Ya. Yang selalu salah yang mana selalu saya? Selalu salah. Ini dalam logika ya. Saya seorang, ini kan menjadi apa ini orang gila? Dia merupakan P dan bukan P. Ya gitu. Ya gitu ya. Jadi kalau dibuat dalam tabel kebenaran, kalau P-nya benar, maka negasi P kan salah. Benar dan salah kan salah lagi. Ya, kalau P-nya salah, berarti negasi P-nya benar. Salah dan benar, ya salah lagi. Jadi dannya ini selalu salah, 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 dan seterusnya gitu. Nah, jadi kontradiksi itu adalah pernyataan yang bagaimanapun situasinya, maka pasti selalu salah ya. Nanti kita lihat. Nanti untuk sementara membuktikannya kita pakai tabel kebenaran saja dulu, sebelum nanti kita mempelajari beberapa sama dengan teorema-teorema ya. Jadi misalnya suatu pernyataan bagaimana menyimpulkan ya, menyimpulkan. Misalnya menyimpulkan ada orang mengatakan jika kamu rajin belajar maka Bapak belikan sepeda. Anaknya lalu ternyata situasinya adalah anaknya rajin belajar, maka kesimpulannya apa? Ya bapaknya harus belikan sepeda dong. Nah, itu namanya modus ponens, ya, modus ponens. Ya sama lagi. Kalau bapaknya mengatakan jika kamu rajin belajar, maka Bapak belikan sepeda, ya. Berarti lalu ternyata faktanya bapaknya tidak belikan sepeda. Berarti apa? Anak itu memang tidak rajin. Gitu. Tidak rajin. Ya, jadi itu namanya modus tollens. Nah, itu, tapi itu nanti ya. Nah, kita menggunakan dulu beberapa istilah-istilah dengan membuktikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Lalu ada apa itu ekivalensi logis, ekivalen. Nah, ini hubungan antar dua pernyataan. Jadi misalnya pernyataan pertama disebut pernyataan P. Mungkin P ini jika Q maka R dan sebagainya. Nah, ini Q jika terjadi kaitan seperti ini ya. P jika dan hanya jika Q itu apa? Kedua pernyataan P dan Q ini saling ekivalen secara logis ya, ekivalen secara logis. Ya. Itu ya, Ananda semua. Tautologi kontra. Ini pernyataan-pernyataan yang benar. Artinya apa? P itu pasti ekivalen dengan P sendiri. Ya, artinya kalau P-nya salah, P-nya juga salah, ya kan? Kan jelas toh. P jika dan hanya jika P. Ya, ini kan trivial. Nah, kalau P dengan Q ekivalen, maka Q dengan P juga ekivalen gitu. Ya, jadi ini hanya semacam apa ini? Ini kejadian yang trivial. Kalau P dan Q ekivalen, Q dan R ekivalen, maka pasti P dan R juga saling ekivalen. Ini dia. Tetapi kita akan menguji diri kita ini semua dengan beberapa
contoh ya. Nah, ini ada contoh. Ini ada yang buktikan bahwa ini latihan ya. Apa ini? Negasi dari P dan negasi P adalah suatu tautologi. Nah, secara logika kehidupan sehari-hari ini kan pasti selalu salah ya. P dan negasi P. Saya laki-laki dan saya bukan laki-laki. Nah, itu kan pernyataan yang selalu salah. Kalau dinegasikan kembali, pasti selalu benar. selalu salah. benar. Nah, yang satu selalu salah, lalu dinegasikan menjadi pasti benar, apapun P-nya. Jadi ini tautologi. Ini secara kehidupan sehari-hari. Ya, itu ya. Jadi ini sebenarnya mengatakan tidak benar bahwa saya laki-laki dan saya bukan laki-laki. Ya, seperti itu. Nah, ini ada. Apakah setiap dua tautologi itu berekivalen logis? Ya. Misalnya suatu pernyataan ini tautologi ya, tautologi. P itu tautologi. Kemudian Q juga tautologi ya, misalnya ini. Mana? Oke. Kemudian Q juga suatu tautologi. Ini artinya apa? Semua kejadiannya kan apapun situasinya, maka pernyataan ini kan selalu benar toh? Benar, benar, benar. Ini juga selalu benar, benar, benar. Ya, jadi secara logika kedua pernyataan ini ekivalen ya, ekivalen. Ya, meskipun tidak ada hubungannya. Ingat, ini hanya hubungannya logika, Ananda. Bukan hubungannya fakta di kehidupan sehari-hari. Misalnya begini, 2 tambah 2 sama dengan 4, benar ya? Benar. Nah, gitu. Kemudian semua manusia akan mati, benar ya? Benar. Nah, berarti kan bisa dikatakan begini, semua manusia akan mati jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu harus ekivalen secara logika. Ya, jadi kedua-duanya ya gitu ya. Ya, harus ekivalen. Meskipun tidak enak Tidak berhubungan. Tidak berhubungan gitu, tapi secara logika itu ekivalen gitu ya. Jadi ini selalu benar gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang coba lihat ini. Nah, nomor 2, coba lihat ini. Buktikan setiap pernyataan berikut ini. Artinya P bagian A, P itu ekivalen dengan P dan P. Ya, P dan P itu kan apa? Ya P sendiri itu sama. Nah, jadi tapi ini coba dilihat. Yang bagian B itu kan P atau P. Ya. P atau P. Jadi kalau coba kita lihat bagian A. Kalau P-nya benar, maka P dan P juga kan benar toh? Ya, Pak. Nah, kalau P-nya salah, P dan P juga salah toh? Salah. Ya, berarti kan dia ekivalen. Nah, kemudian bagian B. Nah, P-nya benar. Nah, berarti P atau P juga kan benar. Ya, seperti itu. Kalau P-nya salah, ya P atau P salah atau salah? Salah. Ya salah. Jadi yang mengatakan P dan P atau P itu ekivalen secara logika, ekivalen logis ya. Nah, ini dia. Nah, bagaimana membuktikan yang bagian C dan D? Silakan Ananda, ini kan hukum De Morgan saja. Ya, nanti dicari bagian C dan D, Ananda berlatih menggunakan tabel kebenaran. Nah, sekarang ini kita secara logika saja. Ini bagian nomor 3. Buktikan bahwa P, jika P maka Q itu tidak ekivalen dengan P dan Q. Ya. Coba cari
misalnya P dan Q itu benar, tetapi P dan Q salah. Jika P maka Q itu benar, tetapi P dan Q itu salah, atau sebaliknya. Ya, P-nya apa, Q-nya apa, supaya jika P maka Q misalnya bernilai benar, tetapi P dan Q-nya mungkin bernilai salah, atau sebaliknya. Jika P maka Q salah, tetapi P dan Q itu bernilai benar. Nah, coba sebut. P-nya benarkah atau Q-nya benar? P-nya benar, Q-nya benar. Kalau P-nya benar, Q-nya benar. Jika P maka Q kan benar, maka benar kan benar toh? Nah, kemudian P dan Q kan benar dan benar kan benar. Kira-kira apa P-nya dan Q-nya apa? Nah, supaya ini tidak ekivalen. Coba. P-nya benar. Benar, Q salah. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, kita dapat jika P maka Q, benar maka salah apa? Salah. Salah toh? Iya, Pak. Berarti P Sekarang. salah, Q benar. Tadi kita bahas dulu temannya. P dan Q. Benar dan salah. Apa itu? Benar dan salah. Ya kan salah. Berarti sama. Kita cari yang tidak sama Salah. kebenarannya. Nah, coba apa P-nya? Ya. Benar dan salah. P-nya sebut saja benarkah atau lalu Q salah misalnya. Nah, Salah, Pak. P-nya salah. P-nya salah, Q-nya benar. Oke. Kalau P-nya salah, Q-nya benar. Jika P maka Q benar atau salah? Benar. Tunggu dulu. Nah, benar. Benar, Pak. Nah, Ekivalen. sekarang P dan Q benar dan salah? Salah. Nah, itu. Jadi kita harus dapat P-nya itu benar. Salah ya? P-nya salah, Pak. P-nya salah, Pak. Salah. Saya salah. Q-nya benar. Ya, P-nya salah. Q-nya benar. Nah, maka yang pertama ini benar, yang kedua ini salah. Salah. Ya, salah gitu. Oke. Ya, seperti itu Nanda ya. Jadi tinggal cari apa? Oke. Bagian nomor 4. Buktikan bahwa P jika dan hanya jika Q belum. Ya. Ekivalen dengan ini sama ekivalen. Trivial nanti ini. Gampang ini dengan berarti memang itu pengertiannya. P jika dan hanya jika Q itu artinya jika P maka Q dan jika Q Dan maka jika Q maka P. ya. Gini. Oke, nomor 5. Nomor 5 coba apa yang ditulis? Buktikan bahwa P dan Q dan negasi dari P atau Q merupakan kontradiksi. Ini mudah toh? Iya. Ya, Pak, bernilai salah. Kan P atau Q kalau dinegasikan kan sama dengan apa? Negasi P atau Q. Negasi P Negasi P dan P dan Q. negasi Q. Negasi Q. Masa? Jangan sampai sepertinya tidak sama, tidak ekivalen ya. Merupakan kontradiksi. Kontradiksi. P dan merupakan kontradiksi. Tapi ini harus dicari ya, karena ini bentuknya kan yang selalu kontradiksi itu misalnya A dan bukan A. Tapi ini lain. P dan Q dengan negasi P dan negasi Q. Ya, ini harus dengan tabel kebenaran ya. Ya, silakan dilatih lah. Lihat apakah betul-betul selalu kata dan-nya ini kan yang mau diperiksa dan ya.
Ya, di bawah kolom dan itu apakah selalu salah terus semua? Ya. Ya, gitu. Nah, coba kita lihat. Ayo kita ganti P dan Q-nya benar. P benar, Q benar. P dan Q benar ya. P atau Q benar atau benar. Kemudian dinegasikan salah. Benar. Sekarang benar dan salah ya salah. Benar dan salah. Ya, oke. Sekarang saya ganti P-nya benar, Q-nya salah. P dan Q salah ya? Salah, Pak. Salah. P atau Q benar toh? Pak. Benar, Pak. Benar. Jadi negasikan jadi salah. Salah dan salah? Salah. Ya salah Benar. lagi. Salah. Salah dan salah lagi. Jadi sudah dua kemungkinan salah semua. Sekarang apa lagi tadi? Oh sama saja kalau P-nya benar, Q-nya salah, P-nya salah, Q-nya benar. Sekarang dua-duanya salah. P salah, Q salah. Salah dan salah? Salah. Salah. Salah ya. Oke, salah. Kemudian P atau Q salah atau salah? Salah. Salah. Negasinya? Benar. 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 Dan salah dan benar? Salah. Salah. Salah lagi. Berarti apapun kemungkinan P dan Q-nya, pernyataan ini selalu salah. Salah. Ya, selalu salah. Jadi tidak ini suatu kontradiksi. Jadi seperti itu Ananda ya istilah. Oke, sebelum berakhir ini saya ini ada satu logika. Nanti kita juga akan pelajari nanti. Saya akan menyatakan beberapa pernyataan ya. Misalnya, jika saya minum, maka saya minum atau makan. Benar atau salah? Jika saya minum, maka saya minum atau makan. Salah. Ya. Jika saya minum, maka saya minum atau makan. Saya mau tanya, itu tautologi atau belum tentu benar atau selalu salah atau kontradiksi? Jika saya minum, maka saya minum atau saya makan. Ya itu benar. Ya dicoba saja dengan apa. Ya. Nah kalau saya balik, jika saya minum atau makan, maka saya minum. Salah, Pak. Ya belum tentu toh. Ya belum tentu. Karena jika saya minum atau makan, maka Belum. pasti saya minum. Jangan-jangan cuma makan. Ya gitu ya. Nah sekarang jika saya minum, maka saya minum dan makan. Hah? Sasa. Oke. Mengapa ini mati? Keluar lagi. Ya biar tidak apa kita keluar sendiri ya. Oke. Ya coba ayo Ananda. Ya. Jika saya minum, maka saya minum dan makan. Benar atau salah? Benar kayaknya, Pak. Benar, Pak. Kayaknya. Salah, Pak. Masa makan minum, berminum. Dan selalu Coba. benar. Ingat dan. Benar, Kata Pak. dan itu harus kedua-duanya dikerjakan, Ananda. Seadanya benar. Jika saya minum, apakah saya pasti minum dan makan? Salah berarti, Pak. Tidak. Salah. Tidak. Iya belum. Iya.
bukan salah, belum tentu ya. Jadi Belum bukan tentu. kontradiksi, tapi belum tentu. Nah, sekarang saya balik. Jika saya makan dan minum, maka pasti saya makan. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Kan dia makan dan minum, pasti dia makan. Nah, inilah logika-logika ya. Jadi mengembangkan. iya. Jadi ini logika-logika yang apa? Ananda bisa apa ini pakai dalam berdebat atau apa ya, banyak sekali. Nah, inilah pentingnya banyak banyak lobang-lobang kesalahan berlogika biasanya di dalam tulisan-tulisan juga bisa banyak kita temukan ya. Nah, itu yang tapi untuk kuliah kita sampai saat ini ya kita masih menggunakan tabel kebenaran untuk membuktikan pernyataan-pernyataan ini apakah selalu benar, tautologi, apakah selalu salah, apakah belum tentu benar, ya. Kemudian apakah ekivalen, itu masih menggunakan tabel kebenaran. Nanti pada pertemuan berikutnya, ya, saya lihat nanti materinya, kita akan menggunakan beberapa prinsip-prinsip logika yang secara mendasar kita sudah anggap benar. Jadi misalnya jika P maka P dan Q. Itu salah tadi. Salah atau benar? Belum tentu ya. Belum Yang tentu, benar itu kan Pak. jika P dan Q maka P. Toh? Iya, Pak. Ingat, jika saya makan dan minum maka pasti saya minum. Maka Jadi yang benar adalah jika P dan Q maka P. Kalau begitu bisa dikembangkan, digeneralkan menjadi jika P dan Q dan R dan S dan seterusnya dan maka P. Iya toh? Maka P, iya toh? Iya, Pak. Atau boleh maka Q. Ya, gitu ya. Nah, artinya apa? Nah, jika saya makan, minum, berjoget, maka saya makan. Iya kan? Itu logika yang benar. Tapi jangan seperti orang gila gitu ngomong begitu. Nah, kalau atau apa? Kalau atau ya jika saya makan, maka saya makan atau minum atau berlari atau apa gitu. Nah, secara logika itu benar gitu. Tapi jangan dilakukan sehari-hari. Jika saya minum, maka saya minum atau berlari. Nanti orang dikira, loh, apa ini? Bisa apa? Minum sambil berlari gitu. Ya, tapi itu kan dalam logika kita itu benar. Ya, oke, baik Ananda semua ya. Pertemuan kita di Zoom ini sifatnya hanya memberikan motivasi untuk Ananda belajar ya, berlatih. Ya, berlatih. Meskipun nanti saya akan minta, jadi dicatat saja dulu semua soal-soal atau yang yang sudah Anda kerjakan. Nanti suatu saat saya akan tentukan yang mana yang diunggah sebagai tugas di Syam-Oke ya. Oke, baik Ananda, ada pertanyaan? Wah, ada yang apa ini? Ada yang mungkin chat ya. Mohon maaf Pak, apa ini? Off kamera, oke. Ya, oke. Baik Ananda sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa memotivasi karena saya tidak berada dalam satu tempat dengan Ananda semua di satu ruang fisik ya. Jadi tidak bisa mengontrol. Nah, sekarang sebenarnya saatnya ini perubahan paradigma belajar. Jadi sekarang saatnya memacu, memotivasi diri sendiri ya.
dan kebiasaan memotivasi diri sendiri, belajar mandiri, itu nanti akan sangat menguntungkan ya. Jangan hanya bisa belajar karena bersama-sama dengan teman secara fisik. Ya, sebenarnya kan kita bersama-sama dengan teman, tetapi di dalam ruang maya. Ya, di dalam ruang maya gitu. Jadi tetap ini situasi yang yang membuat kita mengubah beberapa pandangan-pandangan tertentu. Ya, jadi misalnya meskipun tidak pernah ketemu, tetapi tetap berteman. Ya oke. Nah, tetap bekerja sama. Tidak tahu orangnya seperti apa, misalnya ya. Apalagi kalau selalu tutup kameranya gitu kan, tidak tahu siapa. Ya, saya sendiri misalnya yang seringlah, mungkin beberapa kali juga menutup kamera gitu. Itu juga belum tentu dikenal semua sama mahasiswa. Itu yang angkatan 2020 kemarin, saya di depan ruangan, itu duduk sama 2 mahasiswa gitu. Saya tanya, nanti ESM itu tutorial ya, itu untuk mahasiswa SCP. Tutorialnya siapa yang ajar? Bilang ini dengan Pak Ilham, Pak. Oh, dengan Pak Ilham ya. Kenal Pak Ilham? Bilang tidak, Pak. Padahal Pak Ilham sudah ada di depannya begitu. Ya, tapi kan interaksinya tetap masih jalan dia ya. Ya, dia tidak mengenal saya secara fisik, tapi mengenal saya secara di maya, di ruang maya. Ya, jadi itulah belajar ya. Ya tidak apa, tidak kenal secara fisik gitu kan. Walaupun enak juga kalau saling kenal secara fisik ya. Tapi karena kita masih dibatasi oleh suatu situasi yang membuat kita masih harus tetap hati-hati ya. Ya, apalagi fenomenanya ada yang mengatakan ini sudah bisa luring, tapi ada yang masih berkeras untuk daring. Tapi oke lah, itu bukan masalah bagi kita untuk belajar. Oke, Ananda semua. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Ananda semua tetap sehat ya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.